Video terakhir pembahasan untuk latihan soal bagian hukum Pascal. Ini kita ada gambar nomor satu yang nggak diketahui. Kita kalau dari gambar kita bisa langsung tahu ya, yang X ini berapa nggak tahu gitu ya, gayanya berapa tidak tahu. Kemudian di situ sudah dikasih tahu bahwa A1-nya luas tabung kecilnya 5 cm persegi, luas tabung besarnya di sini 100 cm persegi. Berat yang bisa ditanggung di luas yang besar, di tabung yang besar, itu 500 Newton. Yang ditanya, supaya dia tetap seimbang, maka gaya di X ini harusnya berapa gitu ya. Nah, tapi kita sebutnya berat yang ada di X ini adalah F1. Ya, Em, kita lihat rumusnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya itu kan ini yang ditanya ya, jadi kita nggak, apa itu namanya, kita nggak mencarinya, nggak menulisnya, sorry. Jadi A1 itu kan 5, A2 itu 100, kemudian F2 berat baloknya itu 500. Nah, kenapa bisa langsung 5 kali 5 gitu ya? 500 dan 100 ini Miss bagi dulu. 500 bagi 100 adalah 5. Kemudian 5 yang di sini Miss pindah ke sebelah sana, ke ruas kanan. Sehingga ini kan pembagiannya awalnya ya. Ini kan pembagian awalnya. Kalau dipindah nanti jadi perkalian 5 dikali 5 adalah 25. Oke, next kita ke nomor 2. Nomor 2 juga kurang lebih sama ya caranya. Bedanya ini yang dicari adalah F2. Ya, F1-nya ada, A1-nya ada, A2-nya ada. Oh ya, kalau di hukum Pascal itu satuan untuk luas wajib sama, tapi tidak harus diubah ke meter persegi gitu ya. Kalau dia dalam sentimeter, maka satunya juga harus sentimeter. Kalau dalam meter persegi, maka yang satunya juga harus meter persegi. Tidak bisa kita pakai sentimeter persegi dan satunya meter persegi, tidak sama satuannya. Gitu ya. Jadi harus sama satuannya, tapi tidak perlu diubah jadi ke meter persegi. Tapi kalau mau mengubah juga nggak apa-apa gitu ya. Tidak ada larangan untuk mengubah, asalkan sama kanan dan kiri satuannya sama. Oke, kita lanjut ya. Di sini kan sudah diketahui ya, A1-nya 1, A2-nya 100, F1-nya 80. Nah, yang ditanyakan adalah F2-nya. Dia ini bisa berapa gaya di F2 gitu ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya. F1-nya itu 80 Newton. Kemudian A1-nya 1 cm persegi. F2-nya yang dicari. Kemudian ini em, luas yang kedua itu 100. Nah, ini kan kenapa Miss langsung 80 kali 100? Jadi 80 bagi 1 itu kan 80 ya. Jadi ini tetap 80. Kemudian 100-nya ini kan dalam pembagian nih. Miss mau pindah ke sebelah sini sehingga menjadi perkalian. Ya, jadi 80 kali 100 sama dengan 8.000 Newton. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, sebuah mesin hidrolik dengan luas penghisap kecil A1-nya 20, penghisap besarnya 400 cm ya, persegi. Jika pada penghisap kecil gayanya 100, berarti F1-nya 100. Yang ditanyakan, berapa berat benda yang bisa diangkat? Berarti pada luas penampang besar, luas penghisap besar itu berapa gaya bendanya, berat bendanya berapa yang bisa diangkat kalau kita kasih gaya 100 Newton. Gitu ya. Nah, dengan rumus yang sama tadi kita masukkan ya. F1-nya 100, A1-nya 20 nih ya.
F2-nya yang ditanya kita bisa ngangkat berapa. Kemudian A2-nya 400 di sini kita masukkan. Ya, yang ini seperti tadi ya, yang ini Miss kerjakan dulu. 100 bagi 20 adalah 5. Terus ini 400 itu kan ada dalam bentuk per 400 ya. Miss mau pindah. Ketika Miss pindahkan, maka dia akan jadi perkalian. 5 kali 400 adalah 2000 Newton. Oke, nomor terakhir. Ini gambar hidrolik mobilnya ya. Kita abaikan tekanan hidrostatis yang terjadi pada gambar. Ya, jadi kita anggap itu dalam keadaan seimbang. Ya, kita anggap itu dalam keadaan seimbang. Nah, pada luas penampang yang kecil, itu jari-jarinya 12 cm, luas penampang yang besar 1,5 meter. Nah, ini kan beda ya, beda satuan. Berarti kita harus ubah ke salah satu, mau jadi senti atau meter. Ya, tapi Miss pilih yang sentimeter ya, supaya lebih gampang dihitung. Oke, nah kalau jari-jari itu kan tidak sama dengan luas ya, maka kita harus tetap mencari luasnya. Oke. Kemudian, mobil tersebut masanya 400 kilo. Berarti ini belum ininya ya, beratnya kita masih belum tahu sehingga harus cari. Ya, untuk masukkan ke rumus ini F A gitu ya, maka kita nggak bisa langsung masukkan jari-jari, tapi kita harus cari A-nya. Kalau dia punya jari-jari, artinya luasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kita masukkan ya, jari-jari tabung kecil itu kan 12. Berarti R kuadratnya 12 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144. Pi-nya Miss tidak hitung. Karena nanti waktu dimasukkan, pi itu bisa kita coret. Ya, kemudian yang kedua 1,5 meter jari-jarinya itu Miss ubah jadi sentimeter. Berarti ini 150 cm dikalikan 100 ya. 1,5 dikali 100 karena turunnya 2 kali. Sekali turun dikali 10. Berarti kalau 2 kali turun dikali 100. Kita cari A-nya. Pi kali R kuadrat. R kuadratnya 150 kuadrat adalah 22.500. Pi-nya tetap karena nanti bisa dicoret. Ya, kemudian tadi dikasih tahu masa mobilnya 400 kilogram. Yang di rumus itu kan gaya ya. Berarti kita nggak bisa langsung masukkan 400 untuk F-nya. Sehingga kita cari dulu gaya beratnya berapa. W sama dengan M kali G. W ini sama lah ya, boleh ya kita sebut sebagai F2, gaya yang ditanggung. Ya, masanya 400 kilo, kemudian percepatan gravitasinya 10, maka gayanya jadi 4.000 Newton. Yang ditanyakan, kita harus kasih gaya berapa di F1, di luas penampang kecil gitu ya. Kita harus kasih gaya berapa supaya mobil itu bisa terangkat. Oke, kita masukkan. F1-nya yang dicari ya, gaya yang diberikan pada tabung kecil. Jadi kita nggak bisa eh, tulis angkanya karena nggak diketahui ya. Yang A1 kita tulis sesuai yang kita cari tadi 144 pi. Kemudian F2-nya 4000, tadi kita sudah hitung. A2-nya 22.500 pi. Ya, sesuai yang tadi kita hitung A-nya berapa. Nah, ini pi-nya dicoret. Jadi pi yang di sini dan pi yang di sini dicoret, makanya di sini hilang ya. Kemudian 0 yang ada di 22.000 ini, 22.500, nolnya kan ada 2. Yang atas juga coret 2, sehingga jadinya 40 per 225. Nah, kemudian Miss kan mau cari F1 ya. Mau cari F1, maka 144 ini kan harus pindah ke sana ya. Nah, kalau dia pindah ke sana, maka dia harus dijadikan kali gini ya. Jadi kali 144. Oke. Nah, dikali 144
Eh, ininya kalau kalian sudah mencarinya, hasilnya adalah 25,6 Newton. Oke, selamat belajar untuk sumatifnya. Jangan lupa mengerjakan Latso yang kedua di Socrates.